Gus Dur pernah berkata, Tuhan tidak perlu dibela. Dalam prasasti Asoka pernah ditemukan tulisannya seperti ini. Siapapun yang menghina agama orang lain, maka ia akan menghina agamanya sendiri. Lalu Gandhi pernah berkata, aku menyayangi agama orang lain seperti aku menyayangi agama sendiri. Lalu Buddha juga pernah bersabda, ketika kamu meninggalkan agama yang dulu, jangan menghina agama sebelumnya. Toleransi menurut saya menghargai agama orang lain seperti menyayangi agama sendiri. Nama saya Gede Budi Astawa. Saya berasal dari Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Lalu setelah 2011 saya melanjutkan pendidikan ke Jakarta. Tapi sebelum ke Jakarta saya mengalami fase-fase berpikir kayak bimbang seperti itu. Kadang saya melihat berita-berita yang ada di Jakarta, kadang banyak radikalisme membuat saya ragu untuk datang ke Jakarta. Tapi saya mempunyai kakak, dia sangat yakin kalau saya ke Jakarta, saya akan memperoleh masa depan yang lebih baik lagi. Gede Budi baru berusia 10 tahun saat kejadian bom Bali terjadi di tahun 2002. Saat itu secara tidak sadar, tumbuh pemahaman yang salah dalam diri Gede Budi terkait terorisme dan stigma yang menempel terhadap suatu agama tertentu. Hal itu yang sempat membuatnya ragu untuk pindah dari Bali ke Jakarta. Mungkin tahun 2002, 12 Oktober, mungkin masyarakat Bali masih menyimpan peristiwa tersebut sebagai sejarah yang kelam pada saat itu, termasuk saya. Itu menimbulkan rasa takut untuk pergi meninggalkan Bali atau ancaman dari luar terkait dengan terorisme. Pada saat itu saya berpikir, punya stigma sendiri bahwa terorisme dilakukan oleh salah satu agama tertentu. Tetapi setelah saya ke Jakarta, saya mengenal dengan teman-teman yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, dan beragama Sikh, dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran itu pelan-pelan dikikis, jadi hilang. Teman-teman berbeda itu bukanlah suatu ancaman. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang sama seperti kita. Halo, Miss. Baru datang nih. Iya, macet di jalan tadi. Kepercayaan yang saya yakini, yaitu Guru Agung Buddha Gotama, mengajarkan kita untuk selalu sayang kepada semua makhluk, bukan hanya kepada satu manusia saja, dua manusia, atau manusia yang berbeda agama. Kita harus menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu manusia, hewan, alam, dan lain sebagainya. Buddha melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Setelah memaknai arti toleransi, Gede Budi ingin menularkan hal tersebut kepada lingkungan di sekolahnya, terutama pada anak didiknya, yaitu para penerus bangsa ini kelak. Hal ini dilakukan Gede Budi dengan melakukan kegiatan yang sederhana seperti makan bersama. Awalnya ada timbul masalah ya dari anak-anak yang datang ke ruangan saya, kemudian bercerita bahwa di ruangan ada yang menggambar salib gitu. Tapi saya bilang mereka hanya menularkan bakat seninya, kamu boleh menggambar simbol-simbol agama Buddha kok di sana. Nah, dari situlah saya berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak berpikir terlalu fanatik atau terlalu sensitif dengan agama yang lain. Nah, di situ saya diskusi dengan guru-guru yang lain bagaimana membuat anak itu menghargai toleransi yang ada, mengenal teman-teman yang berbeda, kemudian menghargai apa yang ada di sekitarnya. Pada saat itu saya berpikir, oh ya, makanan yang ada di Indonesia ini beragam sekali. Walaupun mereka nggak bawa makanan yang dari berbagai daerah, mereka cukup hanya bawa buah,
hanya bawa minuman, hanya bawa roti. Nah, setelah kita berkumpul, bacakan doa, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang berbeda, kepada guru, kepada kepala sekolah, dan biasanya kalau banyak juga ISS juga dapat. Nah, kenapa makanan yang saya pilih itu adalah untuk mencerminkan keberagaman dan kebinekaan, untuk mempersatukan. Pertama, makanan itu beragam. Kedua, dari makanan itu kita bisa berkumpul. Orang-orang dulu dan orang sekarang kalau ada makanan pasti ngumpul. Sama juga anak-anak, kalau makanan dia bawa kemudian makanan temannya berbeda, dia tertarik dengan makanan temannya. Selain di sekolah, toleransi juga dipraktekkan Gede Budi dalam kehidupannya bermasyarakat. Hal tersebut dibuktikannya dengan ikut gotong royong membangun musola untuk teman-temannya yang beragama Islam. Pertama, kita ingin membuat suatu tempat untuk sarana olahraga supaya kita bisa olahraga. Tapi pada saat itu adalah momen untuk teman-teman muslim. Jadi rencana untuk pembangunan lapangan dipindah menjadi untuk pembangunan musola. Nah, pada saat itulah kita teman-teman di sana membangun musola dari penggalian dasar sampai berdiri, kemudian sampai atap berbentuk musola. Nah, ada sebagian pengerjaan itu kita memang lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman. Semangatnya luar biasa ya. Kebahagiaan sejati ketika saya melihat teman kita bahagia. Kebahagiaan sejati ketika melihat keluarga kita semuanya senyum, melihat kita bahagia.